Salam Rahayu, penghuni di luar kepala. Bertemu lagi dengan saya, Jati Wirawan, dengan podcast Di Luar Kotak. Ya, ketemu lagi dengan saya Jati Wirawan di Luar Kotak Podcast. Seperti yang episode sebelumnya atau part sebelumnya, saya membahas tentang sebuah seni untuk move on. Saya sudah membahas beberapa perspektif atau sudut pandang saya tentang move on. Salah satunya adalah move on sejatinya bukanlah sebuah proses melupakan, tapi proses memaafkan atau berbaikan dengan masa lalu. Itu move on dalam sudut pandang saya yang sudah saya bahas kemarin, dengan sedikit membahas cerita bagaimana saya move on dari ibu saya yang beberapa hari lalu atau 2 minggu lalu meninggal. Untuk selanjutnya di part kedua ini, masih dalam episode kedua, masih dalam sebuah seni untuk move on, kita bakal bahas perspektif-perspektif lainnya. Yang kedua adalah move on gak harus selalu berakhir dengan menemukan pengganti baru. Kenapa begitu? Kita bahas kali ini. Tapi sebelumnya gue sekali lagi terima kasih bagi pendengar. Walaupun belum banyak, saya terima kasih like-nya di Instagram, follow-nya, subscribe-nya, komentarnya. Itu energi, lagi-lagi itu energi buat saya. Saat ini memang masih komentar yang baik, yang mendukung. Tapi kalau komentar yang mengkritik atau itu saya terima secara pribadi, karena memang itu adalah energi buat saya. Terima kasih sekali lagi sudah follow IG-nya di luar _kotak dan subscribe YouTube-nya. Untuk masuk ke pembahasan yang part kedua ini, saya nggak sendiri. Saya mengundang teman saya yang sudah beberapa hari saya pinang. Saya pinang untuk jadi podcaster dadakan menemani saya. Saya paksa keluar kotak. Jadi dia datang malam ini. Namanya Reza. Halo Reza. Halo, selamat malam. Iya, kita mau bahas tentang sebuah seni untuk move on. Jadi kemarin tuh gue cerita ke pendengar bahwa gue mempunyai beberapa sudut pandang mengenai move on. Yang pertama, move on sejatinya bukanlah sebuah proses melupakan. Yang kedua, saat ini yang gue pengen bahas bareng lo, move on gak harus selalu berakhir dengan menemukan pengganti baru. Ini unik karena menurut gue move on gak harus selalu berakhir dengan menemukan pengganti baru. Kalau orang lain pasti langsung perspektifnya adalah ke sebuah hubungan asmara, ya gak? Ke sebuah hubungan asmara di mana mungkin salah satu pasangannya berbuat salah atau mengkhianati, akhirnya dia memilih untuk kandas hubungannya dan mencari pengganti baru untuk melupakan mantannya tersebut. Banyak sih, kita nggak bisa menutup mata. Mungkin salah satu dari kita malah pernah ngalamin itu. Semua makhluk pasti Pernah ngalamin itu ya. Jadi ini sih semuanya pasti ngalamin ya. Orang sakit hati, akhirnya dia bisa dikatakan putus atau amit-amit bahkan yang sudah menikah bercerai. Akhirnya dia mencari pengganti baru untuk melanjutkan hidup katanya. Tapi di dalam hatinya sih mungkin untuk melupakan sang mantan. Ya. Kan seperti itu. Tapi dengan di kalimat ini atau di perspektif gue yang kali ini, move on itu tidak tergantung. Move on itu nggak selalu berakhir dengan menemukan pengganti yang baru. Itu luas menurut gue. Kenapa luas? Itu bisa bukan hanya dari hubungan asmara atau percintaan. Itu bisa hubungan persahabatan. Kita persahabatan atau pertemanan.
kita mengalami sebuah perbedaan pendapat berkepanjangan, akhirnya bisa dikatakan kita marahan lah gitu. Akhirnya kita tidak saling tegur, gimana ruang lingkup itu kesana, akhirnya kita mencari orang baru untuk melewati hari-hari kita berteman dengan yang lain gitu. Atau ke yang lain nongkrongnya, mungkin ngobrolnya biasanya sama dia. itu dalam sebuah hubungan pertemanan sama aja, dalam orientasinya mencari pengganti baru. Nah, yang kedua bisa dalam hubungan, bahkan hubungan seorang konsultan atau sebuah bisnis dengan kliennya. Kliennya tiba-tiba kecewa, akhirnya dia move on untuk nyari vendor baru atau pengganti baru. Nah, ini unik, kita bahas satu persatu sih. Nah, yang di sini yang gue garis bawain pertama hubungan percintaan dulu ya. Yang tadi gue bilang, kita sakit hati, akhirnya hubungannya kandas, mencari pengganti baru. Itu pasti bilang, ya gue pengen melanjutkan hidup, ya itu cara dia buat move on. Sebetulnya menurut gue sih gak selalu berakhir seperti itu. Kadang kita putus nih, iya kan? Kita putus nih, misalkan anggaplah kita pacaran nih. Lo perempuan dong, bukan lo laki, bukan sebagai laki ya, lo perempuan aja. Iya. Lo perempuan, lo putus nih, gue putus ini atau lo mutusin gue, gue mengkhianati lo atau gue selingkuh, lo mutusin gue, putuslah kita. Selang berapa lama lo mempunyai pasangan baru, tentunya pacar. Gue belum. Banyak tuh orang yang berpikir bahwa si Alif pacarnya udah move on, Alif belum, dia masih belum punya pacar gitu. Nggak selalu seperti itu menurut gue. Mungkin bahkan malah yang terjadi bisa sebaliknya. Lo misalkan sebagai pacar gue, walaupun lo udah punya pacar lagi, bahkan lo mungkin yang belum move on. Walaupun lo udah punya pacar, lo hanya pelampiasan, benar nggak? Betul. Lo hanya pelampiasan, tapi lo masih kebayang-bayang sama gue. Sedangkan gue yang belum punya pacar, gue enjoy jalanin hidup gue, dan gue udah ngelupain semua itu. Bisa jadi seperti itu kan. Makanya move on gak harus selalu berakhir dengan menemukan pengganti baru. Move on adalah sebuah seni. Kenapa gue bilang sebuah seni untuk move on? Kenapa gue bilang move on sebuah seni? Menurut gue ya, lagi-lagi menurut gue bisa salah. Bisa juga mungkin tepat menurut kalian. Kenapa menurut gue move on adalah sebuah seni? Seni adalah menurut gue hal abstrak yang gak bisa dijelaskan. Move on adalah sebuah hal yang bukan matematis. 1 tambah 1 menjadi 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Move on atau seni adalah 1 tambah 1 bisa jadi 5. Sering orang, gue ngomong, kenapa gue bilang gitu? Sering gue nanya, lu gimana sih caranya move on dari pacar lu? Gak tahu, tiba-tiba gue bisa aja. Itu ada seninya, tapi mungkin dia yang gue tanya itu nggak bisa jelasin, karena emang itu suatu hal yang bisa dirasain tapi nggak bisa dijelaskan. Jadi banyak teknis-teknis atau seorang motivator yang belum move on, kita harus mencari kegiatan baru. Tapi kalau memang hati kita masih terlalu dalam sama mantan, ya akhirnya kita nggak bisa melupakan, belum bisa. Ya itulah akhirnya kita, kadang-kadang orang sampai bisa, ada waktunya dia menemukan seni itu. Di episode kedua, part yang pertama, gue menemukan seni itu ketika di hari pertama nyokap gue dinyatakan berpulang, meninggal. Akhirnya di sela-sela tangis gue menemukan bahwa inilah saatnya gue harus move on. Karena gue nyokap gue mengalami sakit yang lumayan lama ya, gue ngurusnya. Akhirnya gue di situ juga kan menjadi tempaan buat gue. Akhirnya pas nyokap nggak ada, itu jadi suatu hal penemuan baru, seni untuk move on buat gue. Mana gue bahas di episode kedua di part pertama ini. Nah sekarang kenapa gue ngundang lo, gue banyak pengen ngobrol. Tentunya kan di umur kita yang sudah tua ini yang ini kita punya banyak
banyak inilah kisah hidup tentang tentang apalah itu, khususnya tentang move on. Apa sih menurut lu tuh move on itu bukan ya, makanya gue pengen tanya bahwa bagaimana sih lu pernah kan pasti mengalami hal itu, pernah mengalami hal di mana lu mengalami suatu kondisi ini nih harus move on nih gitu, atau bukan lu nemuin ini harus move on, lu ngerasain suatu hal yang gak nyaman karena sebuah hubungan tentunya, akhirnya lu mesti ngelanjutin hidup. Nah akhirnya tuh di sela-sela itu lu nemuin tuh seni untuk move on. Coba gini. Sebelumnya ini untuk kepribadian gua atau untuk pengalaman lingkungan gua yang ada gitu. Terserah sih, kalau menurut gue sih ini untuk hal cerita pribadi lu nggak masalah sih. Kita juga nggak usah sebut nama lah ya. Iya. Kalau misalkan itu sebuah hubungan pacaran lo, asmara lo, ya lo cuma tinggal seperti lo pernah mengalami itu, tapi di suatu titik lo kayaknya wah ini kayak sering gue move on. Karena kalau gue nih, gue pribadi ya, misalkan berarti gue pernah mungkin gue pernah punya perasaan yang dalam sama seorang perempuan. Akhirnya hubungan gue kandas kan. Galau mampus waktu itu masih muda banget, masih kuliah atau SMA banget. Gue emang bener katanya putus cinta, Memang. males makan, itu bener sih. Tapi ya itu kan masih cinta monyet, bukan cinta monyet lah, masih katro lah, masih muda. Mungkin pada saat itu gue belum bisa nemu mengenai kesimpulan ini, tapi pada saat itu gue menggalau banget. Tapi emang gue harus tetap jalanin hidup, gue masih banyak kegiatan di luar itu, di luar gue harus meratapi itu kan. Dan harus banyak depan yang harus kita jalanin. Intinya akhirnya gue coba jalanin itu, akhirnya lama-lama lupa. Pada saat itu kegiatan gue juga lumayan, kan bener sih emang kata motivator, kalau emang kita ingin melupakan suatu hubungan, kita juga harus banyak kegiatan segala macam. Sebetulnya itu bukan cara, tapi menurut gue itu satu kendaraan. Jadi beda ya sama cara sama satu kendaraan. Jadi kenapa kayak banyak kegiatan itu bukan cara. Sebetulnya kalau lu punya kendaraan tapi lu nggak tahu cara naiknya, ya lu percuma, nggak bisa. ya. Jadi banyak kegiatan itu menurut gue kendaraan untuk move on, wadah lo untuk move on. Tapi ketika lo nggak tahu cara untuk naik wadah itu atau kendaraan itu, lo nggak bakal move on. Lo mesti punya cara dan kemauan sih menurut gue. Yang musik kemauan, gue mesti. Lo banyak kegiatan tapi lo masih mikirin, akhirnya kegiatan lo yang terganggu. Bener nggak sih? Betul. Kerja kita nggak produktif, atau pada saat lagi belajar kita nggak masuk, segala macem. Nah, lo pernah nggak ada di posisi itu? Untuk pribadi ada, bisa dibilang ada. Kalau gue kutip dari hal move on, konteksnya itu bisa sempit, bisa besar. Kalau di versi kita memang ada yang dibilang sempit, ada yang besar. Gue lingkupnya gue meluas, karena kalau sempit koridornya stuck atau tipis. Kalau besar itu bisa ke semua hal, tidak untuk dalam hal berhubungan pacaran, terus juga dalam segi apapun. Kita kehilangan orang tua, kehilangan teman terbaik, sahabat-sahabat terbaik, atau punya guru-guru terbaik, apapun itu yang berlaku, kenyamanan di hati kita yang terbaik, kita kehilangan. Nah, terus gimana cara kita untuk move on itu? Gitu. Dari kita punya barang, punya rumah yang kita harus tinggal pindah, dan kita dari kecil, rumah yang dari kecil berdedikasi menjadi saksi hidup kita, tiba-tiba kita harus pindah rumah kah, terus kita harus meninggalkan lingkungan yang biasa kita, meninggalkan lingkungan yang kita nyaman, yang menyapa setiap hari itu gitu mesti kan. move on kan ya. Tapi memang sebetulnya itu dalam
dalam kadar yang lebih rendah ya daripada kita move on dari suatu hubungan. Oh Benar iya. nggak sih? Kecuali orang yang memang apa ya, bisa dikatakan orang yang memang sorry nih apa sih? Gue orang yang bisa dibilang introvert. Sumpah lo tahu bahkan. Gue orang yang nggak mudah bergaul dengan lingkungan baru. Gue sering dibilang sombong, sering dibilang apaan sombong. Gue bukan sombong, gue orang yang enggan atau malu kadang negor orang baru. Dalam hati gue berkecamuk tuh pikiran kalau gue negor ntar gak dijawab gue sakit hati. Iya. Gue gak negor ntar gue diacuin gue sakit hati. Banyak hal akhirnya gue jadi introvert dan bahkan gue bisa dibilang masuk ke dalam kategori antisosial. Tapi apa namanya di dalam apa hubungan gue tuh kayak gue nggak erat sih sama suatu hal. Ada orang yang introvert atau antisosial, dia dekat sama binatang peliharaannya atau dia sama punya barang kesayangan. Nah itu ada hal yang seperti itu. Nah kalau gue nggak ada sih. Jadi gue lebihnya banyak cerita tentang move on gue ya dari di hubungan. Nanti gue bahas. Tapi sebelumnya memang gue pengen tahu dulu nih. Gue mengundang Pak Reza ini. Kayaknya nih dari segi gue pribadi memang gue orangnya yang tertutup untuk hal yang namanya kalau bisa dibilang untuk asmara, untuk untuk hubungan yang private itu memang prinsip gue nggak mau yang publikasi, nggak mau yang terbuka terlalu meluas ke banyak orang. Jadi menurut gue intern karena ini spesial dari luar kota. Gue akan buka sedikit nggak banyak tapi Iya tapi tuh sorry sebelumnya kenapa gue menang ini bukan challenge sih gue kayak penasaran kenapa gue nunjukin lo ya mungkin pendengar ada yang di luar teman-teman gue mungkin belum kenal ya bahkan belum kenal gue apalagi lo ya kenapa gue nunjuknya lo mana gue kenalin nih kenapa gue beberapa hari yang lalu gue deketin lo ngajak ngobrol aja kita ngobrol podcast gue nih ya sama-sama newbie lah. Gue juga baru mulai ini. Gue emang dari dulu kan suka nulis segala macam ya. Gue coba pengen aplikasiin di sini aja. Gue pengen coba ngalirin energi gue di suatu hal yang berbeda di selain pekerjaan. Apalagi sekarang lagi WFH begini. Kita benar-benar ngomong-ngomong kita juga selain temen dari kecil teman mana itu kita juga kita rekan kerja ya. Rekan kerja. Kita ini anak IO tahu asik. Jadi mana gue balik lagi ya. Gue kenapa gue milih lo ya? Itu karena gue tahu lo orang yang sedikit close, sedikit tertutup mengenai tentang hubungan pacaran lah ya. Jujur sumpah to be fair, gue selama kenal dia nih si Reza ini, gue nggak pernah tuh bilang, lihat nih cewek gue, nggak pernah di pacaran, tapi gue nggak pernah tahu. Dan dia memang tertutup untuk hal itu ya. Insya Allah kalau misalkan emang jodohnya dekat nanti bisa pacaran serius ada menikah kan tahu nggak mungkin istri diumpet-umpetin kan. Jadi gue pengen tahu sih semua orang gue yakin lu pernah ngalamin ini, gue juga pernah ngalamin ini gitu tentunya. Tapi gue pengen tahu titik di mana sih. Gue pengen coba maksa lu tuh narik lu keluar kotak. Ini kan di luar kotak. Gue narik lu untuk ayo kita cari nih, kita keluar kotak, lo lihat tuh kotak dari luar, lo lihat tuh, ayo lo ceritain di mana lo nemuin titik saat lo menemukan sebuah seni untuk move on. Ayo ceritain apa? Satu titik di mana untuk keluar dari move on, ini boleh dikutip untuk para pendengar. Berlari atau menghindar dari move on bukan, ini harus digarisbesari dari sebuah kegalauan dari sebuah kegalauan dari move on. Jangan sekali-kali untuk yang namanya pelarian dari kata move on yang sama dengan pelarian, karena move on ini nggak bisa sembarangan dalam pribadi gue. Move on nggak bisa sembarangan karena ya balik lagi tadi lo udah di awal bilang karena entah
entah versi kita dalam hubungan laki sama perempuan atau dari segi apapun itu, tapi kita ngangkat untuk hal hubungan move on. Pribadi gua angkat untuk dari segi hubungan gua pribadi, gua buka kiranya di sini kan gitu. Jadi jangan ada kata untuk pelarian. Yang pertama Pelampiasan gitu ya, satu pelarian dan kedua pelampiasan. Karena apa? Gue kalau udah klik atau memang udah apa ya, udah safe, nyaman sama gitu sebuah hubungan. sama suatu hubungan, gue jaga baik, jaga baik dan memang entah, gue punya pemikiran prinsip yang dimana kita jangan saling ngecewain, yang pertama ngelukain atau mengkhianati atau sebagainya yang sampai kita bisa dibilang crash atau break dan kita jadi putus komunikasi, lost contact sama sekali. Nah itu gue hindari selama gue hidup, sampai dari segi hubungan, pertemanan, sahabat, apapun itu gue jaga tentang hal itu. Nah dari segi asmara gua, kalau untuk move on, jujur memang kalau dibilang susah lupa dan memang selalu diingat, iya gitu. Ada salah satunya itu gitu. Benar, sorry gue potong. Karena memang move on itu bukan sebuah proses untuk melupakan. Bukan. Nggak apa-apa, kita memang sudah tidak lagi dengan pasangan kita yang menjadi mantan, Ya, dengan siapapun dia nanti, ya bukan berarti kita melupakan dia. bukan. Kita ya masih ingat lah dia itu siapa namanya, dia pernah gimana ya. Tapi kita move on itu kita benar-benar siap untuk menjalani hal hari-hari lagi gitu, tanpa dia di Ya, samping kita. yang berbeda lah intinya dari sebelumnya. Dan kalau bisa dibilang atau enggak sama dia lagi, itu gimana jalannya atau gimana sih nyikapinnya nih, kita udah nggak sama dia, kita harus move on, harus lupa, harus gimana caranya, harus kita hindari semua dari kehidupan yang biasa bikin dia ketawa, yang tadinya bikin bercanda hari-hari, selamat pagi, morning, udah makan belum, bla bla segala macam, itu hilang. Itu nggak ada, hilang. Nah itu harus kita sikapin tuh, harus kita makan, karena yang tadinya terbiasa, Orang Betawi mau nggak mau lo telan dah. nah mau nggak mau kita telan, karena yang tadinya biasa kita jadi nggak biasa. Nah ini yang agak sulit gitu kan, yang biasa jadi tidak biasa. Ini kan memasuki proses yang memang kita harus, yang tadinya nggak ada jadi nggak ada, yang tadinya ada jadi nggak ada gitu. Yang pertama tetap kita konteksnya, yang pertama kita positive thinking ya, positive thinking terus sama hal-hal yang bisa dibilang kita udah nggak berhubungan dalam arti kata putus, kalau diibaratkan sama pacaran atau dalam gue nggak berhubungan intim. Oh enggak. Itu nanti, itu ada. Itu nanti. Ya lanjut. Nah di situ apa ya? Kerja keras bukan hanya kerja mencari nafkah, mencari uang. Kerja keras untuk move on, tapi tidak pelarian, tidak apa tadi gue sebutin lagi tuh, pelampiasan, bukan ke situ. Jadi kerja keras untuk apa gue dibilang ya, biar mengerti ya, dimana berupaya untuk apa sih, modifikasi pikiran kali ya. Ya intinya lebih modifikasi pikiran kita yang tadinya mungkin sehari-hari dipenuhi sama si Uhti itu, terus sekarang udah enggak, ya kita harus modifikasi sih. Kalau gitu menemukan seninya itu, kalau ya mungkin bingung semua orang sih, gue tanya ya, kapan sih kayak lu nemuin
Ada, pasti ada timingnya, waktunya, detiknya, harinya, menitnya. Tang, fotonya begitu lupa. Walaupun ada orang kayaknya ngeblur, makin tipis, gradasi, lama-lama plak lupa. Iya. Ya pas, tapi pasti ada tuh titik awalnya tuh, dimana bener-bener kita kayak udah, udahlah gitu. Nah lu di mana sih? Ini kalau gua analogi ini misalkan nih, ini putus hari ini nih. Oke kita putus, terus nggak berhubungan dong, nggak WhatsAppan, nggak komen-komenan di Instastory atau di ini lagi atau apalah, nggak telepon-teleponan, video callan, nggak ketemu, nggak ngejemput. Itu di mulai hari ini mulai besok udah nggak. Nah itu di waktu kapan tuh startnya bener-bener kayak pasti kan di hari pertama lo masih mikir anjir harusnya sore ini gue jemput dia kerja nih. Ada anjir harusnya pagi ini gue dibangunin sama dia nih. Yang jam-jamnya memang kita keisi dan itu kosong. Ada tuh timingnya tuh di mana lu ngerasa ya udah. Ada yang memang kalau yang gue ngelihat ya dari curhatan teman-teman gue juga gitu. Entah cewek atau cowok, entah itu udah masih pacaran atau udah menikah ya, pisah. Memang sih pertama-tama ada, apalagi udah menikah lebih dalam lagi, tidur sekamar, tinggal satu atap, dia tahu korengnya sama-sama tahu, kejadian yang burukan, dia bakal menjalani hari di mana sudah tidak ada pasangannya itu, dia udah nggak ada tuh, gimana caranya? Dia nemuin titiknya tuh. Kadang dia nggak bilang, enggak gue nemuin pas di sini nih, enggak, dia bilang, lu gimana sih kan? Ya pas gue ngerasa udah, ya mungkin pada saat itu yang gue wawancarain, bukan yang gue wawancarain, yang gue ngobrol itu. Dia korban ya, victim, dia yang terhianati sama pasangan. Dia ngerasa makin capek banget belum pasangan akhirnya. Udah akhirnya datar, bisa dibilang itu mati rasa. Ya. Nah itu akhirnya dia move on. Sebetulnya bukan, menurut gue itu bukan move on. Itu kayak, sorry. Itu sebuah move on. Tapi move on di mana? Yang menjadi alur, dimana lo benar-benar ngalir, lo nggak berusaha untuk melupakan, tiba-tiba akhirnya lupa aja karena lo capek. Nah itu alur tuh. Nah banyak juga yang seperti itu sih. Kalau gua yakin sih lo ada di alur kayaknya. Dimana lo nggak berusaha untuk ngelupain, lo jalanin enjoy. Ya, betul. Mungkin ya sesekali lu inget sesek nih dadak nih, cuman lu dia nggak nyesek banget, cuman napas lumayan lah. Kadang-kadang suka exhale gitu kan, nah inhale exhale gitu berat, tapi lu akhirnya saat ya udah alur, ya memang udah harus lupa gitu. Gue rasa lu kayaknya ada di alur deh. Ya kalau di move on yang jadi sebuah alur, sebuah aliran aja, ya udah nih waktu move on ngalir. Kalau versi gue ya itu, jadi gue yang nggak mendendam gue harus lupa, gue harus singkirin si A selama ini gue berhubungan sama dia, terus gue harus tiba-tiba nggak ada. Nah itu gue nggak ada di mindset gue untuk gue harus lupa dan gue harus menjadi benci dan pembenci. Nah ini gue yang harus gue kutip, karena setelah hampir kalau bisa dibilang dari lingkungan sharing teman-teman gue yang lain, mereka move on gitu, mereka lost contact dan lost komunikasi dan silaturahminya dia. Nah ini biasanya begitu ya. Ini biasanya gitu. Tapi kalau gue enggak, karena banyak pengalaman kanan kiri sih, jadi gue belajar matang untuk menjaga itu, karena gue jadi meresap nih kanan kiri gue, nih dia begini, akhirnya gue punya pembentukan diri yang dimana gue nggak jangan sampai gitu. Jadi ngalirnya itu apa ya, gini, karena sifatnya manusia kita berpasangan, itu jadi perhiasan kalau menurut gue. Sejatinya manusia itu memang sendiri gitu. Sejatinya manusia itu sendiri. Maksud gue bukan sendiri dalam konteks hidup di dunia, bukan. Tapi menjalankan apabila pasangan kita, nggak usah jauh-jauh. Ketika putus, ketika teman kita, pendamping kita itu udah tiada dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan gitu kan.
Nah, kita harus siap dengan kesendirian yang tadinya kita berdua. Itu kan hampir sama. Kita berhubungan gitu. Ininya apa? Sama hubungannya gitu kan. Nah, itu gue belajar dari situ. Ketika gue nggak ditinggal putus dan ditinggal meninggal. Ada juga. Ada. Jadi ini kan hampir sama. Tapi to be fair, lebih berat mana lo ngelupain? Kalau logika gue ya, gue belum pernah ya. Tinggal pasangan yang pamit ya. Ya walaupun itu pasti terjadi, entah siapa gue duluan atau pasangan gue duluan yang meninggal. Tapi to be fair, logika gue bakal lebih berat melupakan orang yang terpisah karena dia meninggal dibandingin berpisah karena berpisah aja. Kalau kata bahasa prokemnya cerai mati sama cerai hidup. Ya lebih berat cerai mati sih kalau bicara suami istri ya. Karena meninggal kalau cerai hidup tuh pasti ada sebuah konflik. Sebuah satu perbedaan pendapat ringannya. Beratnya adalah sebuah konflik. Konflik itu bermacam-macam yang akhirnya kita mutusin untuk pisah. Akhirnya kita nanti bakal move on dari pasangan kita itu. Kita punya alasan yang kuat sih untuk move on. Karena ya dia juga udah menjalani hidupnya, gue juga menjalani hidupnya. Tapi kalau cerai mati atau pasangan kita meninggal, dia meninggalkan kita bukan karena kemauan dia. Itu. Dan kita merelakan dia bukan karena kemauan kita. Kita harus merelakan dia. Itu lebih berat. Dan itu menurut gue seni untuk move on itu bakal lebih terpakai di situ. Ya, itu yang kalau move on ya lebih berat ke situ. Ketika itu nggak bakal ada nemu alur tuh. Enggak. Yaudahlah gue capek. Enggak ada. Itu bakal terus ada karena memang pasangan kita meninggalkan kita bukan karena kemauan dia. Bukan karena dia kita pulang. Bukan karena kita komitmen, kita putus, kita bubar, kita begini, bukan. Itu balik lagi Allah Allah kasih kita putus. Yang lagi kita lagi sayang-sayangnya, kita lagi bahagianya gitu. Tapi Allah panggil dengan masing-masing. Ini balik lagi dengan kesendirian. Kita dipisah sama Allah, sama Tuhan dipisah. Nah, yang masih hidup harus mensiasati. Yang tadinya kita bareng sama dia. Nah, yang mohon maaf, yang sudah dipanggil sama Allah, itu pun terasa dibilang kita juga nggak tahu di alamnya dia, versinya merasa berat kayaknya gitu, karena ya balik tadi lu bilang kalau kita yang dipanggil juga kita berat. Jadi kita balik lagi dipisahnya bukan karena komitmen kita, bukan karena ego kita, terus cara berpikir pandang kita, kita udah nggak cocok, kita harus bubar, bukan karena konflik, selingkuhan, bukan. Itu yang lebih berat. Yang pertanyaan gue sekarang jawabannya cuma satu kata. Berapa lama untuk menemukan seni untuk move on dari pasangan yang meninggalkan kita karena berpulang? Kalau untuk sebutlah, ingatkah? Atau masih belum move on sekarang? Tidak ada kata, maksudnya nggak ada move on, nggak bisa move on. Kalau untuk itu, nggak ada waktu untuk berapa lama kita harus move on, nggak ada. Karena sejatinya gue yang namanya pribadi yang setia, balik lagi. Ketika memang udah satu, kita satu. Tapi kan gini, kalau gue punya pandangan berbeda mengenai move on. Move on itu bukan melupakan dia. Bukan. Ketika dia meninggal nih, kemarin nih nyokap gue. Nyokap gue prosesnya tuh berapa? 2 minggu ya? Ya, hampir 2 mingguan ya. Lebih. 14 hari. 8 hari mana-mana pas 14 hari, 2 minggu. Nyokap gue sakit, pertama sehat kan. Nyokap gue sehat, sakit, bilang lemas, gue bawa ke rumah sakit stroke, rawat 8 hari, pulang ke rumah 4 hari, 2 minggu lebih. 4 hari di rumah, 20 hari. 6 hari di ICU terus meninggal. Itu tempaan buat gue tuh 8 hari di rawat inap. Seumur umur gue bukan seorang perawat yang gue mesti ngurus semua seluruhan nyokap gue. Gue anak satu-satunya.
di rumah juga seperti itu. Lo tahu, lo bantu gue juga waktu itu untuk bawa nyokap gue ketika nyokap gue pulang ke rumah. Dan itu maksud gue nemuin sebuah seni untuk move on itu di hari dimana nyokap gue berpulang. Nyokap gue berpulang sekitar jam 6 kurang 10, jam 5, jam 17 lewat 50. Di jam 6-nya lah, di berapa puluh menit setelah itu gue lagi nangis, di sela-sela tangis gue ngerasa bahwa gue ikhlas menyokap. Orang bilang, semua keluarga tuh, gue bahas di podcast yang di part pertama juga, bahwa semua keluarga bilang, teman juga bilang, salah satunya yang lo juga bilang bahwa ikhlasin Lid, biar nyokap tenang. Lid, ikhlasin biar ibu tenang. Semua rata-rata ngomong gitu. Gue ikhlas, akhirnya gue nemuin sebuah seni untuk move on. Tapi bukan buat nyokap gue. Gue ikhlas buat diri gue sendiri. Ya. Nyokap gue udah gak butuh apa-apa. Nyokap gue udah dalam pencapaiannya. Dalam akhir jalan hidupnya. Dia urusannya tinggal dia sama pencipta, sama Allah. Tinggal bagaimana gue yang mau menjalani hidup, gue harus ikhlas. Gue harus tetap menjalani hidup ini. Nah, maksud gue hal yang sama terjadi ketika lo punya pasangan yang akhirnya meninggal. Pacar lo ya. Pacar lo tuh meninggal. Dan akhirnya lo bukan melupakan dia. Gak bakal lupa. Gak bakal lupa. Lo aja ingat kan? Bot aja ingat kan batu cincinnya. Bot, sorry bot. Bot, harusnya mah Bot. Nah, Bot lagi sibuk bekerja sekarang. Nah, maksud gue di dalam sebuah kondisi lo itu, lo tuh kayak pasti awalnya lo berusaha untuk mengikhlaskan, merelakan dia. Tapi di mana ketika lo benar-benar punya rela itu jadi sebuah esensi, jadi sebuah makna yang sebenarnya buat lo, akhirnya ya udah gue jalan, gue benar ikhlas, akhirnya gue jalanin hidup tanpa lo, tapi gue masih mengingat lo, masih mengenang lo, ada di sini di hati, tapi gue nggak berlarut-larut dalam kesedihan. Itulah sebuah move on. Nah, lo menemukan itu kan, pasti sudah menemukan itu kan, sudah menemukan itu, walaupun solusinya bukan lo nyari pengganti baru. Tidak. Nah, maksudnya berapa lama lo menemukan proses itu? Tahunan. Oh. Tahunan buat proses yang dimana Lo nggak berlarut-larut gitu sama dia, akhirnya lo iyalah. Udah. Karena sejatinya kita gini. Gue kadang nggak habis pikir sama satu satu pandangan pasangan, satu pandangan hubungan. Taruhlah katakan kita putus, terus bisa dengan segitu cepat, dengan segitu waktu cepatnya tuh bisa berganti pasangan dan mengalihkan gitu loh, mengalihkan ke versi untuk pengganti lagi nih, satu lagi nih, karena dia udah nggak maksudnya udah nggak, bukan buat gue lagi deh, gitu. Ini yang gue nggak habis pikir, secepat itu pengganti dimana di samping lo yang sekiranya lo udah depak dia, tapi lo harus menggantikan dengan orang lagi, kok lo bisa cepet gitu lah. Gue bertanya sama si A gitu, akhirnya gue bilang begini. Bukan. Kita pakai setia dong. Inisial ini aja. Gue setia dong. Iya, pasti. Gitu. Gue sampai bertanya, lu perjalanan lo aja nih nggak sehari 2 hari gitu loh. Setiap menit, setiap detik, setiap waktu, setiap momen, setiap apapun itu, lo rajut nih. Tapi giliran lo putus, entah lo break, lo bubar, kalau segitu cepat gitu, apakah lo nggak mau dibilang yang dibilang, oh lo selalu sendiri terus, jadi bahan gunjingan? Apa lo nggak siap dengan kata lo sendiri? Ini proses buat gue di mana gue udah di titik itu, gue berani untuk dibilang lo sendiri aja ya, lo jomblo aja, lo atau lo nggak punya pasangan dan lo nggak punya pendamping segala macam, itu gue udah ada di titik itu. Karena apa? Ya itu gue balik lagi sangat kecewa banget kalau yang dimana
secepat itu lo bisa punya pengganti yang baru gitu. Lu ngeliatnya dari orang gitu. Iya. Heeh. Sebetulnya gue punya bukan argumen ya, gue punya penjelasan mengenai itu. Gue termasuk orang yang tipikal yang cepat move on. Lu bilang, anak-anak sering ngomong juga kan, teman-teman kita ngomong, Rofik juga ngomong, bahkan nyokap gue bercanda di hari nyokap gue berpulang, setelah dimakamin gue bisa bercanda mengenai itu. Saya bilang, bercanda mulu, nyokap gue bercanda mulu. Gue sebuah gue terlepas dari itu salah apa benar ya, itu sebuah seni menurut gue nemukan seni itu. Ada kalanya ketika gue teringat nyokap gue sendiri, ada kalanya gue mengalami apa sih, determinasi atau tekanan itu sendiri sih. Gue sendiri yang biasa ada nyokap gue. Dulu pas ada nyokap gue, kenapa sih kadang nyokap gue nelpon gue buru-buru ya, emang gue lagi kerja juga, lagi meeting kadang. Dulu sekarang misalnya udah nggak ada yang bakal nelpon, gue nyari di sampai ke kolong langit juga nggak bakal nemu nyokap gue, nggak bakal ada yang nelpon nyokap gue. Tapi akhirnya proses itu bukan melupakan, karena akhirnya gue menemukan seni itu, bagaimana cara gue benar-benar mengikhlaskan nyokap gue. Itu gue termasuk cepat, bukan nyokap gue, suatu hubungan juga. Gue pernah punya hubungan yang bisa dibilang ya dikatakan dalam ya, untuk urusan dulu atau ketika gue masih remaja gitu, punya hubungan lumayan cukup dalam akhirnya. Tapi ketika gue nggak menjalani hubungan itu lagi, gue punya proses move on, menemukan seni untuk move on yang cepat. Kenapa gue bilang tadi gue punya penjelasan soal itu, karena gue seperti itu. Bukan berarti akhirnya gue cepat terus gue punya pasangan lagi, bukan berarti gue nggak menghargai hubungan gue sebelumnya. Tapi memang itu berlangsung cepat. Gue mencoba untuk bukan natap ke depan ya, apa ya, kayak ya udah, itu udah nggak sama gue, dia pun juga bisa berpasangan dengan yang lain. Kenapa gue nggak berpasangan dengan yang lain? Tapi seenggaknya gue tidak melampiaskan, gue tidak mencari pasangan atau pacar yang baru untuk melampiaskan, melupakan mantan gue. Atau yang lebih parahnya nih, apa namanya, move on itu jadikan seolah-olah kayak dia balas dendam. Iya. Balas dendam, dia tuh merasa puas kalau berhasil melihat mantan sakit hati. Betul. Padahal nggak tahu mantan sakit hati apa enggak. Ngelihat itu jalan mau cewek misalkan. Iya. Mantan ketemu nih, misalkan di acara nikahan siapa gitu. Ketemu, bener emang lagi mukanya mantan kita mungkin ya, muka lagi jutek-jutek aja sakit hati tuh. Padahal enggak. Padahal lu yang belum move on berarti kan. Iya. Berarti yang belum move on, ya orang yang mau membalas dendam itu. Iya. Apapun itu, kalau misalkan memang dia dikhianati, dia dengan balas dendam. Menurut gue itu bukan move on. Menurut gue itu dia malah terjebak dalam satu paradoks hubungan yang dimana dia mengulang-ulang itu terus. Ya. Gimana caranya nyakitin mantan gue, gimana caranya ini balas, gimana caranya lu biar rasa lu sakit hati lu. Satu gue kasih buat pendengar ya, satu gue kasih kunci. Kalau misalkan kalian pernah diselingkuhi nih, satu gue kasih kunci, kalau kalian pernah diselingkuhi dan akhirnya kalian pisah, entah kalian udah menikah ataupun masih pacaran, kalian diselingkuhi, kalian pisah, kalian gimana caranya biar dibales kayak dia sakit hatinya, dibales kayak dia tuh rasanya tersakiti kayak gua. Mudah-mudahan pasti gitu, mudah-mudahan dia merasain apa yang gua rasain ya, karena sakit hati kan. Dia pengen ngerasain tuh si bajingan itu ya kan, gitu kan. Gua kasih tahu dia pasti ngerasain, tapi emang lu nggak bakal tahu. Istilahnya kalau misal ini hubungannya ke Tuhan, lu nggak bakal dikasih tahu sama Tuhan, sama Allah bahwa nih loh, nih dia lagi sakit hati hari ini, nggak bakalan. Tapi kalau untuk sakit hati urusannya dia bakal menyesal nantinya. Misalkan nih ya, lu diputusin, nih cewek nih ditinggal sama suaminya nikah sama siapa, misalkan Pevita Pierce lagi, Anya Geraldine lagi, suatu saat dia bakal nyesal, pasti dia ngerasain penyesalan. Cuman memang Allah nggak ngasih tahu aja di hari apa dia ngalamin penyesalan ke lo. Cuman gue yakin pasti kalian, dia yang nyakitin kalian pasti mengalami penyesalan. Gue kasih tahu contoh. Gue kasih satu contoh. Ketika pasangan barunya terlihat
mulai menunjukkan sifat-sifat yang jeleknya, buruknya, kok ngambek apa segala macam, dia hal pertama yang di dalam kepala dia adalah berpikir bahwa ya Allah, bini gua, pacar gua dulu enggak nerima gua apa adanya itu. Makanya nggak usah balas dendam. Jangan jadikan move on kambing hitam untuk melampiaskan sakit hatinya kalian, ya kan? Jangan jadikan move on jadi kambing hitam untuk kalian semangat mencari pengganti baru. Enggak. Move on itu bakal hadir kalau move on itu sebuah alur dalam hidup kalian. Yang seperti dirasain Reza nih teman gue, ya nggak aja. Gue ada satu cerita sih sebetulnya. Ini dari teman gue. Temen dia pekerja IO, tadinya perawat, ya kan? Dia perawat, umurnya jauh di atas gua. Dia menikah, punya anak 3. Dia dihianati sama suaminya. Tapi apa yang dilakuin? Move on apa yang dia pilih? Gimana cara dia menempatkan posisi dia setelah dihianati suami? Dia memperbaiki dirinya untuk menjadi seorang istri yang lebih baik, seorang ibu yang lebih baik untuk anak-anaknya, menjadi seorang istri yang lebih baik untuk suaminya yang telah mengkhianati dia. Move on dia seperti itu. Dengan menunjukkan dia lebih baik lagi. Ya, setuju? Bukan berat. Dan dia menunjukkan dia itu lebih baik lagi bukan untuk suaminya supaya merasa menyesal dan minta maaf sama dia. Dan bukan untuk daya tarik si laki yang baru, bukan. Dia menjadi lebih baik lagi untuk dirinya sendiri. Dia berdamai dengan dirinya sendiri. Ya, setuju. Berdamai dengan dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa mungkin suami gue begitu karena ada kekurangan dari dia. Dia memperbaiki itu. Bukan untuk suaminya, ya, untuk dia sendiri. Dia menjadi ibu yang lebih baik untuk anaknya. Dan akhirnya sekarang apa? Dia tetap di dalam atap itu, tetap di dalam rumah tangga yang harmonis. Terlepas dari apapun yang dia rasakan saat ini. Itulah sebuah move on. Itulah dia menemukan seni itu. Dia menemukan sebuah seni itu yang gak bisa dijelasin sama kata-kata mungkin. Tapi gue baca dari setiap ceritanya dia bahwa dia saat ini bekerja juga, usaha, walaupun dari seorang perawat dia udah gak jadi seorang perawat karena ngikutin suaminya udah gak boleh bekerja. Dia usaha tapi bantu suaminya dengan jadi ibu dan istri yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu sebuah move on. Itu sejatinya move on menurut gue. Dia nggak coba untuk berusaha pisah dari suaminya, melupakan suaminya. Dia menuntut suaminya untuk menjadi lebih baik lagi, untuk tidak selingkuh, dia marah-marah. Enggak. Dia nggak ngelakuin itu. Dia memperbaiki dirinya. Ini sumpah lillahi ta'ala orangnya ada masih hidup. Orangnya pun dengerin podcast ini pasti ketika gue upload. Ya. Cuma gue gak bisa sebut nama. Dia panutan buat gue. Panutan dalam artian menjadi tolak ukur. Dengan cengenges-cengengesnya, dengan kadang lipat lenehnya, dia melakukan itu semua. Dan dengan terlepas kita nggak tahu apa yang dia rasain, betapa porak-porandanya di dalam kita nggak tahu, betapa hancur leburnya kita di dalam kita nggak tahu. Dan itu terjadi, dan itu sudah dilakukan sama orang terdekat gue. Lo tahu siapa kan? Dan kenapa gue ngefans sama teman gue itu? Ya karena sama dengan orang terdekat gue. Dia melakukan itu juga. Banyak hal yang menjadi alasan kuat untuk kita pisah, tapi tidak dilakukan. Sampai sekarang gue gak tahu dalam hatinya kenapa. Tapi itu gue apresiasi.
Itu sebuah move on menurut gue. Bukan dia lupa, kadang-kadang suka keungkit. Ya. Iya kan, mungkin juga temen gue itu suka diungkit sama suaminya kadang kalau misalkan dalam sebuah percekcokan. Tapi itu bukan berarti dia nggak move on, dia move on. Makanya gue bilang move on itu bukan dari kita melupakan atau mencari pengganti baru, enggak. Move on gimana kita Menyudah kalau apa ya? dewasa, Hmm. apa sih bilang, mutihin diri, balik lagi ke awal, proses memaafkan dan dimaafkan. Sekarang move on bukan hanya sebagai seorang berlaku untuk seorang victim atau korban. tadi gue cerita sebagai seorang korban. Lo sebagai seorang korban yang ditinggal, bisa dibilang korban ya, walaupun pacar lo berpulang. Gue seorang korban yang nyokap lo berpulang juga. Bukan korban sebetulnya, tapi bisa dikatakan itulah ya. Tapi move on bisa berlaku juga bagi orang yang menjadi seorang suspek atau tersangka. Kenapa? Karena move on adalah sebuah proses memaafkan dan dimaafkan. Ya. Gimana lu berbesar hati untuk meminta maaf? Gimana lu berbesar hati untuk mengakui, misalkan suatu kejadian, lu mengkhianati pasangan lu. Akhirnya lu berbesar hati mengakui kesalahan lu ke pasangan lu dan lu benar-benar berjanji untuk tidak melakukan itu lagi dan lu minta maaf untuk dia membuka hati lu untuk menerima lu lagi. Itu sebuah move on. Move on dari kesalahan yang belakang. Move on dari memaafkan diri sendiri dan dimaafkan oleh orang lain. Bagaimana caranya lu meraih maaf dari orang lain itu. Jadi itulah sebuah proses move on. Itulah sejatinya move on. Itulah sebuah seni. Yang mungkin sekarang udah bukan seni ya, gue kuak, gue buka, gue tahu, sorry maaf, gue punya kesimpulan lah, mungkin bisa salah kesimpulan gue, pendapat gue bisa salah, kita bisa berbeda juga kan ya. Tapi menurut gue adalah sebuah seni move on, yaitu entah kapan, entah di mana timingnya kita bakal menemukan itu, kita bakal menjalani itu. Ketika kita sudah menemukan seni untuk move on, entah kita sadari atau enggak, kita seperti masuk ruangan baru, kita seperti dapat kunci untuk masuk ke pintu gerbang atau ke ruangan baru untuk kita menjalani proses hidup selanjutnya. Bisa jadi itu kita merelakan pasangan kita, bisa jadi kita merelakan pasangan kita juga untuk tetap sama kita walaupun dia bersalah, walaupun dia sudah melakukan kesalahannya Sangat besar bisa ya, dianggap fatal ya. Bisa dianggap ya Tidak masuk bisa. akal untuk pisah gitu. Ya. Seperti yang dialami sama temen gue. Sudah punya anak 3, suaminya ngianatin dia. Dan yang sekali laginya maaf ya, kalau denger, masukin ke podcast gue. Maaf sekali lagi, suaminya itu terang-terangan sama dia. Kalau dia punya pasangan. Anaknya 3 masih kecil-kecil. Yang paling gede sekarang kalau nggak salah SMA. Dia jaga nama baik suaminya. Di depan keluarga suaminya, di depan keluarga dia apalagi. 1001 yang begitu. Menurut gue bukan 1001. Bukan yang begitu 1001, tapi 1001 Allah kasih atau Tuhan kasih keberuntungan yang seperti itu buat dia. Ya. Menurut gue dia beruntung. Dia punya kebesaran hati. Ya. Itu yang sulit, kebesaran. Kebesaran hati yang gak gampang bisa dijalani. Dia sama. bilang, "Lid, kakak ngelakuin itu bukan untuk suami, bukan untuk bapaknya anak-anak, tapi untuk kakak sendiri." Amazing. Jadi gokil. Jadi itulah move on, bro. Ya. Yang tadi lo bilang itu menurut gua itu pengalaman luar biasa, dan to be fair nih ya guys, gue baru tahu kalau Reza punya pacar yang berpulang. Sumpah,
dia tuh tertutup banget kalau soal hubungan kayak gitu. Gue nggak tahu sumpah. Gue pernah tahu dia dekat sama cewek, dia dekat sama cewek cakep sumpah yang dekat sama dia. Ya, tapi gue nggak pernah tahu kalau dia akhirnya milih loh gue pacaran enggak. Dan akhirnya sampai ada yang meninggal dan dia proses menemukan seni untuk move on itu bertahun-tahun. Ya dalam, karena memang sulit melupakan orang yang apa ya, yang meninggalkan kita bukan atas dasar kemauannya dia. Bukan karena komitmen kita atau bukan balik lagi itu. Ini karena sang pencipta kita pribadi manusia yang memisahkan kita, yang memanggil lo tidak bisa berdua lagi gitu. Itu yang sulit. Ya, Something kalau yang versinya sama-sama hidup untuk break atau pisah, kita udah kita nggak usah jalanin hubungan ini lagi. Lo bawa hubungan lo pribadi lo, kita bawa hubungan pribadi kita, itu mungkin masih ada bisa jeda waktu yang sebentar lah ya. Satu jeda Ya, terus gue bilang itu bisa nemuin alurnya. Ketika lo ngerasa udah capek, lo ngerasa dia udah punya pacar lagi, lah, lo udah punya pacar, lo bisa ya kenapa gue mesti mikirin lah. Nah itu ketemu seni di situ sih. Tapi kalau untuk yang meninggal memang sulit. ya Kalau gue kebetulan alhamdulillahnya, ketika nyokap gue berpulang, gue seorangnya, lo bisa tahu, lo tahu gue dari kecil gue gimana. Gue mulai SMP aja nginep di rumah saudara gue nangis, kangen nyokap. Tapi ketika nyokap gue meninggal, proses itu ketika gue ngurus nyokap gue, berkali-kali gue digedor bahwa gue berasa bahwa nyokap gue bakal ninggalin gue nih, nyokap gue bakal gak ada nih. Memang benar akhirnya terjadi dan gue nemu itu move on. Dan sekarang gue bener lillahi ta'ala gue ikhlas, walaupun sekarang masih kadang ngerasa kangen, sedih. Gue ngeliat kamarnya, kadang gue tidur di kamarnya, gue pelukin gulingnya. Ya itu lagi-lagi sebuah ritual buat gue untuk ngenang nyokap gue. Bukan berarti gue gak move on, sejatinya kan bukan melupakan. satu obat ketika gue bukan menggurui Alit. Yang pertama, cuma kita hanya bagi sharing, terus ilmu sedikit yang mungkin bisa dipakai atau tidak kalau berkenan. Jadi satu obat doa ketika kita lagi sayang-sayangnya atau lagi mengenang salah satu yang kita sayang, yang kita emang Yang sudah berpulang. dan di lubuk hati kita, entah yang udah berpulang atau memang kita pisah memang udah dengan hal yang berbeda tapi masih hidup, sama-sama hidup. Kalau versi 2, saling mendoakan. Yang pertama, saling mendoakan Itu langkah untuk seni untuk move on juga. Ya. Kita mendoakan dia untuk yang terbaik walaupun sama-sama hidup nih. Ya. Walaupun dia pernah nyakitin kita, Ya. dia putusin kita mendoakan dia yang terbaik. Ya. Itu versi Itu sebuah kendaraan ya. ya, satu Sebuah kendaraan. Karena kalau dari versi dengan krusial di negatif, kalau tanpa kita berpikir ntar kita dendam, ntar begini segala macam, benci, kita pakai obatnya, kita doain, kita doa. Entah dia mau jahat sama kita, entah dia mau munculin kita dengan yang dibilang jadi apa ya, jadi keki, kita ngeliat manas-manasin jadi keki, untuk hal itu nggak apa-apa. Itu memang apa ya, itu tabiat manusia. Halnya kan memang kita nggak bisa pungkirin gitu. Tapi kalau dia berpikiran kita baik sebelumnya, orang kita awalnya pernah baik kok tiba-tiba bisa pecah terus dengan satu negatif satu sama lain, kan itu jadi lucu gitu loh. Entah makanya gue kadang bingung. Itulah itu seni yang udah lo temuin. Ya. Seni untuk move on yang sudah lo temuin terungkap juga kan. Walaupun tadi dia berbelit-belit, sebetulnya dia berbelit itu bukan dia bingung, dia nggak mau terlalu terbuka. Akhirnya dia terbuka juga. Seni untuk move on dia benar-benar berprasangka baik sama orang yang sudah tidak lagi dengannya. Entah dia nyakitin atau dia memang pisah karena memang komitmen dari masing-masing kita. Jadi ya itulah. Ya, karena kenapa gue ambil doa gitu? Karena
sebelum kita dipisahin, sebelum kita diputusin, saling-saling ambil langkah masing-masing. Sebelumnya kan kita udah satu, udah nyatu Iya. gitu. Nah, kenapa sih kok bisa kita yang tadinya nyatu, yang tadinya kita bisa klop, yang bisa satu visi, satu prinsip, satu pandangan, kok tiba-tiba di ujung semakin retak jebol pecah gitu. Sampai akhirnya nggak ada komunikasi, Nggak ada komunikasi, saling menjelekkan, lost contact, misalkan parahnya. saling menjelekan atau sebagainya dan apapun itu gitu. Tapi bit doa dalam arti kata bit doa itu gua mendoakan dulu Lid, atau gua mendoakan seseorang gitu nan jauh di sana, atau yang memang dipikir, gue yakin kita masing-masing semua manusia punya masa lalu ya, masa lalu yang entah lu sebelumnya yang sama sekarang, atau yang sebelumnya gitu, yang nggak bisa ngelupain. Gue juga banyak kenangan sama si A, si B, si C, di si D, nah gitu. Tapi balik lagi, mereka juga pasti sebaliknya, kita mengenang dia juga mengenang kita gitu, karena dari Walaupun kita nggak tahu. nggak tahu Dia nggak mengenang tahu kita. gitu. Iya sebetulnya, ya itu sih, gue bilang harapan, doa tuh emang harapan. Jadi ketika lo memutuskan untuk mendoakan Ya, pasangan lo itu, lo mempunyai harapan bahwa dia bakal baik dengan doa-doa lo, dan lo bakal bisa melanjutkan hidup yang baik juga nantinya. jadi memang kaitannya adalah kita sinergi sama hati dulu deh ya, ya, untuk move on. Jadi ya gue juga gitu, menemukan proses seni untuk move on itu di hari nyokap gue berpulang. Itu benar-benar gue bersinergi banget sama hati, dimana gue mesti siap kalau ini terjadi, pasti terjadi, entah di sakit ini nyokap gue, atau ketika nyokap gue diberikan kesembuhan oleh Tuhan, akhirnya nyokap gue sembuh, nanti di suatu saat bisa nyokap gue juga berpulang juga, dan gue mesti siap. Akhirnya gue bersinergi sama hati ya, dengan ritual-ritual yang udah ada, yang menurut ajaran yang gue anut ya, gue berdoa, gue sholat. Akhirnya itu menjadi sebuah kendaraan yang nyaman buat gue ini untuk menemukan seni itu sih. Jadi makanya entah nyokap gue atau pasangan kita yang sudah nggak ada, atau yang sudah maksudnya udah nggak sama kita, itu dengan putus atau dengan apa, memang apa ya, nantinya bakal kita move on. Nggak perlu takut ya, nggak perlu takut susah move on, pasti bakal ada waktunya bakal move on, entah itu berapa lama. Jadi menurut kesimpulan dari pembicaraan ini memang bahwa kita nggak perlu takut untuk nggak bisa move on. Bisa move on. Move on itu adalah sebuah alur. Dalam podcast gue yang pertama juga gue katakan seperti itu. Move on itu adalah sebuah alur. Move on itu sebuah ruangan yang bisa nyaman, yang bisa juga nggak nyaman. Kenapa gue bisa bilang gitu? Kita pindah suatu ruangan nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Gue harus move on. Gue harus mengikhlaskan nyokap gue. Tapi itu suatu hal yang nggak nyaman buat gue. Ketika gue harus mengikhlaskan nyokap gue, dimana gue masih nggak mau sebetulnya nyokap gue untuk dipanggil. Itu kan nggak nyaman buat gue. Tapi harus kita tuju, karena untuk kepentingan diri kita sendiri sebetulnya. Jadi move on itu bisa kita create, bisa kita ciptakan dengan kejelian, dengan ya lo sering benar-benar paham akan diri lo sendiri dan kondisi yang lo alamin ya. Terus bisa juga itu bakal datang, bukan tiba-tiba sih ya, bakal datang nantinya, karena move on adalah sebuah alur juga. Nggak perlu takut lo nggak bisa move on. Nggak perlu takut lo untuk nggak bisa melupakan, bukan melupakan ya, nggak bisa melanjutkan hidup. Gue putus dari dia, gue sayang banget, gue cinta banget, tiap hari gue kangen kalau dia nggak ada. Kalau dia putus dari gue gimana lanjutin hidup? Nggak usah takut, lo bisa lanjutin hidup, pasti bisa.
Karena memang memang sejatinya manusia adalah makhluk yang paling pandai menyesuaikan diri. Serius. Jadi dalam podcast ini move on ya seperti itu. Move onnya Reza seperti itu, move onnya gue seperti itu. Kita mempunyai seni move on yang berbeda-beda. Kita mempunyai ciri move on yang berbeda-beda. Tentunya kita juga mempunyai pasangan yang berbeda-beda lah. Nggak mungkin sama pasangan itu. Jadi gitulah. Di finally gila 1 jam 5 menit. Wow. Biasanya di podcast gue kemarin baru 2 podcast gue. Di Corona versus Everybody 15 menit. Di part yang pertama 16 menit. Ini 1 jam 5 menit. Reza, thank you banget ya. Terima kasih Khalid. Udah mau gue pinang untuk keluar kotak. Tadinya di dalam kotak aja dia. Gue tarik keluar kotak untuk ngomongin sebuah seni untuk move on. Kesimpulannya tadi udah gue sebutin. Terima kasih kalian yang dengerin selama ini. Ya gue gak berharap kalian dengerin selama ini sih. Tapi kalau kalian dengerin selama ini ya terima kasih. 1 jam 5 menit. Kesimpulannya sekali lagi gue sebutin. Bagi kalian yang disakiti oleh pasangan, gak perlu takut. Gak perlu menunggu-nunggu. Semoga dia mengalami hal yang sama kayak gue. Gak perlu takut. Karena pasti dia bakal mengalami hal yang sama. Semoga dia nyesel ninggalin gue. Gak perlu takut. Karena dia bakal nyesel ninggalinnya. Kalau dia memang ninggalinnya karena kesalahan dia ya. Karena dia mengkhianati atau apa. Karena dia pasti nyesel. Gue yakin ketika dengan pasangan barunya dia ngerasa lebih baik kalian, lebih baik Anda dibandingin pasangan barunya, disitulah dia mendapatkan penyesalan itu. Ya tentunya kalian nggak tahu juga kapan dia ngalamin itu, cuman pasti tenang aja. Untuk yang saat ini sedang galau, nggak bisa move on dari pasangannya, dari mantannya yang sudah lama, nggak perlu takut. Kalian bakal menghadapi fase itu. Kalian bakal menjelang move on kalian. Dengan cara apapun, dengan ciri apapun, dengan seni yang bagaimana, itu kita tidak tahu. Yang pastinya kalian bakal mengalami move on itu. Sekian pembicaraan kita. Thank you Reza sekali Terima lagi. kasih Khalid, sama-sama. 1 jam 7 menit sekarang. Kita sharing-sharing sedikit di luar kota. Ketemu lagi di episode selanjutnya, episode ketiga di luar kota. Selamat malam, rahayu para pendengar penghuni di luar kepala. Terima kasih. Assalamualaikum.